Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'da ma ba'du. Kepada yang saya hormati ibu-ibu jamaah Al-Hikmah yang alhamdulillah sudah sebagian hadir ya Bu, sebagian mungkin lagi ada halangan, mudah-mudahan tidak mengurangi tasya saya. Dan kepada yang terhormat adik kita, anak-anak kita, anak pelajar sekolah dari SMK 39 yang beliau alhamdulillah telah hadir. Mereka akan mensosialisasikan dalam program-program yang telah ditugaskan oleh sekolah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam Jumat Kliwon Bu ya. Jumat Kliwon mudah-mudahan kita selalu berkah, sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan niat kita semuanya dari langkah-langkah ibu dari rumah menuju takliman ini dicatatnya oleh Allah ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang ahli ibadah sehingga halal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan sahabat dan wabil khusus mudah-mudahan jamaah Al-Hikmah malam Jumat yang hadir maupun yang tak hadir dicatatnya oleh Allah selaku umat beliau sehingga di yaumul kiamah nanti dapat pertolongan perlindungan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar ya Bu, kita alhamdulillah malam Jumat yang mulia ini kedatangan tamu adik-adik kita dari sekolahan yang mana beliau akan bersosialisasi masalah apa tuh? Masalah komunikasi, penggunaan handphone, yang mana beliau akan memaparkan selaku amanat dari tugas dari guru. Mudah-mudahan beliau bisa bermanfaat untuk kita yang orang tua ya Bu. Barangkali kita kurang pengetahuan, kurang pengalaman, jadi anak-anak kita, generasi kita doakan bersama-sama mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau, anak-anak kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan sesuatu apapun. Dan alhamdulillah yang pertama akan disampaikan sosialisasi oleh Ananda Fajar, yang mana kepada Ananda Fajar waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Hajah Hikmah selaku pembawa acara dan tuan rumah pada kajian malam hari ini, dan juga para hadirin ibu-ibu jamaah Al-Hikmah yang saya hormati. Sebelum itu, perkenalkan saya Fajar Sidik Firdiansyah, perwakilan dari SMK Negeri 39 Jakarta, sebagai pengisi materi pada sebagian kecil waktu pada pengajian pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Hajah Nur Hikmah dan para hadirin sekalian yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi pada pengkajian pada malam hari ini. Oke. Nah, para hadirin yang saya hormati, di zaman yang udah maju kayak sekarang nih, pasti penggunaan handphone dan media sosial itu udah jadi bagian dari keseharian kita, nggak sih Bu? Ya. Bahkan nih kita misalnya satu hari aja nggak pakai handphone, nggak buka handphone atau nggak buka WA, Facebook itu kayak ngerasa ada yang kurang gitu.
Nah, karena kita di zaman sekarang itu menganggap handphone itu kayak udah jadi bagian lah. Kita pasti memakai handphone itu punya banyak fungsi kayak komunikasi, buat komunikasi dengan keluarga, buat tetangga dan sahabat dan kerabat, dan juga itu buat kita share-share dan nyari info atau berita yang lagi kayak yang lagi viral atau yang lagi panas ya. Dan juga buat sarana hiburan kita di hari-hari kita. Nah, di sisi lain, selain dari kenyamanan sama fasilitas yang kita tawarin sama ini handphone ini, kita juga pasti ada dampak negatifnya ibu. Nah, dampak negatifnya itu ada banyak juga yang kita nggak sadari atau bahkan kita sering terjerumus ke dalam hal tersebut. Contohnya, kita lebih mudah nih atau lebih sering nunda-nunda pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya karena fokus dan konsentrasi kita tuh sering teralihkan sama gadget ini nih, barang ini. Iya. Udah gitu kan udah kita fokusnya teralihkan sama ini, konsentrasi kita lebih gampang pecah. Iya, istilahnya lebih gampang ambiar. Selain itu kita juga ini gadget ini sering membuat kita tuh lupa waktu. Kadang kita cuma niatnya buka gadget sebentar aja, tiba-tiba udah habis setengah jam, 1 jam ya kan. Iya. Faktor lainnya juga ini juga nurunin kesehatan mata kita sih, kesehatan penglihatan kita karena time screen atau kita melihat ke layar ini kan pasti layar ini mengeluarkan sinyal dari gadget yang bikin mata kita tuh semakin terfokus ke cahaya cerah dari gadget ini. Nah, gimana sih Bu dampak solusi yang dibutuhkan dari sisi lain, dampak negatif dari banyaknya dampak negatif yang saya sebutin tadi? Nah, yang pertama ini solusinya nih. Yang pertama kita nih harus bijak nih makanya dengan cara gimana ngebatasin waktu sama kita buka HP itu kapan. Jadi kita ada saatnya kita buka HP, ada saatnya kita nggak megang HP. Nah, di saat kita nggak megang HP itu kita bisa ngelakuin hal-hal yang bermanfaat lain. Kayak contohnya nyelesain pekerjaan rumah, terus masak atau makanan yang disukai, lalu mengurus anak atau mengkomunikasikan atau melakukan komunikasi lah ke keluarga, menjalin hubungan komunikasi yang lebih erat kepada keluarga. Nah, yang kedua nih, ini yang lebih sering kita kurang sadari mungkin ya, atau sering dilupa. Nah, untuk para ibu-ibu, kita harus kritis nih kalau kita dapat informasi atau berita-berita baru. Kita harus tahu dan membuktikan kalau berita atau informasi yang kita dapat ini itu benar, diverifikasikannya lewat mana atau pembenaran itu lewat mana. Bisa dari berita dari sumber yang terpercaya, atau kita bisa simpelnya nanyain lah ke anak-anak muda atau ke orang yang lebih paham sama berita atau informasi tersebut. Pokoknya kita jangan sampai terpancing atau terprovokasi ke berita-berita yang kita belum tahu itu kejelasannya gitu. Nah, yang ketiga kita bisa meningkatin kesehatan mata kita dan mental kita itu dengan cara kita mengurangi jumlah waktu penggunaan handphone ini. Dengan cara apa? Kita bisa ngelakuin hobi lah, kegiatan bermanfaat lain kayak masak makanan yang kita suka, terus kayak seperti solusi saya yang pertama sebelumnya kayak menjalin komunikasi yang erat dengan keluarga, lalu mungkin bisa bepergian atau mengikuti kajian kayak gini. Ini juga bermanfaat sebenarnya, sangat bermanfaat. Oke. Mungkin itu ada 3 solusi yang udah bisa saya tawarin, yang saya berikan lah. Semoga dari apa-apa yang udah saya kasih ini, yang saya berikan materi yang singkat ini bisa bermanfaat dan membuat kita nih para hadirin, para ibu-ibu lebih cerdas dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dari salah satu kemajuan zaman ini. Oke. Baik, mungkin sekian dari materi saya. Semoga lebih kurangnya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.